Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis film Dignited. Kelompok 1 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Palar, yang kedua Indira, yang ketiga Risanda, yang keempat Hanif, yang kelima Robiarto, yang keenam Muhammad Fatur, dan yang terakhir adalah Fikri Noviansyah. Langsung saja kita bahas mengenai film Dignited. Film Dignited rilis pada tanggal 23 Januari 2020 dengan disutradarai oleh Fajar Nugros. Film ini berdurasi 1 jam 49 menit dan juga bergenre drama maupun romance. Rating yang didapatkan oleh film Dignited yaitu 6,7/10. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Halo, aku Noel akan membacakan sinopsis. Alfi seorang siswa di SMA Sanjaya yang terkenal dengan sarkas, dingin, galak, bahkan sampai mendapat julukan GGS alias ganteng-ganteng seram. Walau terkenal bukan sosok cowok yang menyenangkan, namun tidak membuat siswi-siswi di sana berhenti menyukainya. Sayangnya, Alfi hanya fokus pada prestasinya saja. Sampai datang seorang siswi baru bernama Alana yang periang, baik, dan polos di sekolah Alfi. Karena kepribadian yang bertolak belakang, jadi membuat Alfi dan Alana selalu bertengkar. Pemeran film Dignited. Yang pertama ada Al-Ghazali yang berperan sebagai Alfi dan menjadi pemeran protagonis laki-laki. Yang kedua ada Caitlin Halderman yang berperan sebagai Alana dan menjadi pemeran protagonis perempuan. Yang kedua ada Giorgino Abraham yang berperan sebagai Regan dan menjadi pemeran antagonis. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang makna film. Dignited sendiri memiliki makna bermartabat. Digambarkan Alfi yang membangun dan mempertahankan kembali martabat keluarganya yang telah dirusak oleh kakaknya sendiri, yaitu Regan. Dapat diambil makna bahwa apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaannya, mempertahankan martabat keluarga itu sangat penting. Selain itu, makna yang dapat diambil yaitu keteguhan hati dan kesabaran serta semangat untuk bangkit dari rasa trauma yang digambarkan oleh Alana, Sabita, dan juga ibu Alana. Selanjutnya adalah emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasa memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Oke, selanjutnya adalah pada film yang kita bahas, yaitu Dignited, terdapat situasi emosi, yaitu ketika scenes awal, ketika itu Alpi datang ke sekolah dengan keadaan telat dan dihukum oleh guru, yaitu disuruh untuk membersihkan toilet. Ketika itu ada teman-teman Alpi yang seorang perempuan bertiga ketika itu sedang berada di kamar mandi. Ketika itu Alpi emosi dan menyuruh mereka keluar karena perempuan ini sedang berdangdan di toilet sekolah. Di sini dapat diartikan bahwa Alpi adalah seseorang yang temperamental atau biasa disebut tidak bisa mengatur emosinya. Selanjutnya adalah ketika mantannya seorang Alana datang ke rumahnya. Dia emosi dengan melakukan kejar-kejaran dan dengan Alana. Dan ketika itu terjadi kejar-kejaran, Alana berlari ke kamarnya di lantai atas disusul oleh mantannya Alana. Seketika itu Alana menutup pintu dan mantannya mendobrak-dobrak pintu itu dengan sangat keras. Ketika itu nada yang disampaikan oleh mantannya Alana itu terdengar cukup keras dan di situ dapat kita definisikan bahwa mantannya Alana sedang emosi. Ketika itu pintu didobrak dan seketika itu pintu didobrak mengenai Alana. Selanjutnya Alana pingsan dan seketika itu terjadi penyesalan mantannya Alana. Dan ketika itu mantan Alana menjenggut-jenggut rambutnya dengan berkata-kata kasar sehingga dapat diartikan emosi tersebut adalah penyesalan yang telah dia lakukan kepada Alana. Di sini saya akan menjelaskan konflik apa saja
yang ada di film Dignited. Yang pertama, menghindari. Pada scene ini terjadi konflik antara guru dan seorang murid yang bernama Alfie. Penghindaran terjadi ketika guru yang tadinya sangat baik kepada Alfie karena melihat ketampanannya berubah menjadi tegas dan marah karena terlihat kepala sekolah yang memperingatinya. Ibu guru langsung mengubah topik pembicaraan dan langsung menghukum Alfie untuk membersihkan toilet dengan suara yang keras agar terlihat tegas oleh kepala sekolah. Yang kedua, kompetisi. Pada sini terlihat Alfie sedang marah dan mengangkat tangannya karena terjadi konflik antara Alfie dan sekelompok perempuan di toilet. Gaya konflik yang terjadi pada sini adalah kompetisi. Pada scene ini terjadi persaingan sehingga mengakibatkan perdebatan dan terjadi agresi langsung, yaitu Alfie dengan langsung menyerang dengan nada tinggi mengusir geng perempuan di dalam toilet. Oke, materi selanjutnya ada listening atau menyimak, yaitu proses menerima dan menanggapi pesan orang lain. Ada dua jenis listening, yaitu mindful listening dan mindless listening. Pada film Dignited yang menjadi contoh analisis film ini, terdapat contoh adegan mindless listening, yaitu ketika Alfie sedang menjelaskan kepada Alana tentang mata pelajaran akuntansi, namun Alana jengah mendengarkannya sehingga memberikan respon malas. Mindless listening terjadi ketika kita bereaksi terhadap pesan orang lain secara otomatis dan rutin dengan sedikit proses mental. Mindless listening merupakan cara yang realistis untuk mengelola serangan gencar pesan dengan malas. Adapun hambatan dalam menyimak yang salah satunya rapid talk, yaitu ketika informasi tidak sinkron dengan gaya pikiran yang sedang aktif. Hal ini dapat dilihat ketika Mama Alana yang sedang menasihati Alana tentang penjagaan diri, namun Alana memiliki pemikiran yang berbeda bahwa dia tidak sama seperti mamanya. Halo, saya akan menjelaskan mengenai persepsi. Yang pertama, stigma. Stigma merupakan sebuah penilaian tersendiri dari seseorang kepada orang lain. Penilaian ini biasanya tidak objektif dan cenderung sudah ada sebelum komunikasi antar pribadi bahkan berlangsung. Adanya stigma menyebabkan seseorang menjadi lebih sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Penyampaian pesan menjadi kurang efektif tersalurkan. Nah, dari foto tersebut, Alana kesal dengan Alfie karena Alfie memegang tubuhnya. Jadi dia membuat pandangan jika Alfie ingin melecehkan dia. Yang kedua adalah pengingatan. Pengingatan hampir mirip dengan memori. Yang membedakan adalah persepsi yang timbul justru disimpan untuk kemudian dijadikan sebagai pengalaman dalam berkomunikasi. Nah, di sini ibu KS-nya nggak mau ngedengar penjelasan dari Alana. Jadi dia membuat persepsi sendiri jika Alana datang ke UKS untuk membolos, sehingga dia sadar sendiri jika Alana sedang sakit dan ia memperbolehkan Alana untuk istirahat. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Lalu fungsi komunikasi verbal dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama menciptakan dan memelihara sebuah hubungan, yang kedua isyarat nonverbal sebagai tahap awal interaksi, yang ketiga isyarat nonverbal memberikan tanpa yang jelas dari kepuasan relasional, lalu yang keempat yaitu regulator, yang kelima bisa mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir yang keenam mengelola identitas. Adapun beberapa jenis komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama itu gerakan tubuh, lalu yang kedua sentuhan, yang ketiga penekanan suara, dan yang terakhir adalah jarak. Nah, berikut merupakan contoh dari komunikasi nonverbal pada film Dignited. Di foto yang pertama, atau di foto yang sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa pemeran laki-laki tersebut membawa seorang perempuan karena kepeduliannya. Dan foto yang kedua, yang berada di sebelahnya, menunjukkan seorang guru menyetujui dengan perkataan kepala sekolahnya tanpa berucap apapun atau hanya dengan memberi gestur tubuhnya saja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis film dari kelompok kami. Maka kesimpulan yang dapat diambil ialah film Dignited bukan hanya film tentang kisah romantis saja, namun film ini mengajarkan tentang kesabaran dan kekeluargaan. Film ini dikemas dengan alur yang menarik serta memiliki konflik-konflik yang bisa kita pahami. Dari pandangan kami sebagai anak ilmu komunikasi, terlebih di dalam komunikasi interpersonal, kami bisa menemukan beberapa teori yang kami pelajari pada film ini, yaitu film ini terdapat konflik, listening, persepsi, emosi, dan juga nonverbal, sehingga kami bisa memahami situasinya dalam bentuk komunikasi interpersonal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.